Ini kan kamu tuh beda negara ya sama dia. Kalian kalau komunikasi setiap hari pakai bahasa apa? Bahasa Inggris atau Dengan berjalannya waktu sih sekarang jadi 3 bahasa campur-campur. Nggak apa ya, punya nggak menyangkal gitu. I didn't deny it gitu karena emang benar pasti akan ada miskomunikasi. Jadi maksudnya dia pengen ngomong apa di bahasa Inggrisin yang menurut aku itu kayak nggak pas. Orang Aljazair ada 200-an di di Indonesia. Indonesia, se-Indonesia? 12 ya. Susah dibahasa karena beliau bapak mertuaku itu bisa bahasanya cuman bahasa Perancis dan bahasa Arab. Terus ibu mertuaku cuma bisa bahasa Arab yang bahasa Arab Aljazair, yang bukan unified language gitu. Jadi kayak harus ada Khalid di situ sih untuk bisa komunikasi. Pokoknya triknya untuk mengetahui mereka itu nggak benar-benar serius adalah ya mereka tuh banyak aja alasan gitu untuk serius kita tuh banyak alasan. Gimana ya? Aku bisa ngomong kayak gini karena aku sudah pernah menjalani yang salah. Oke. Min, gitu. Boleh Min, sebutin kayak negaranya? Yang mantanku dulu juga foreigner gitu. Dan ketahuannya salah itu aku telat banget sih, sampai lama banget. Hai Cesar, kemana aja nih? Apa kabar? Halo. Baik, alhamdulillah. Kamu gimana, Mbak Trifty? Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Nih aku pengen kenalin dulu tapi ya, kamu sama teman-teman aku. Nah guys, ini Ya. teman aku, namanya Cesar. Kita tuh kayak udah temenan sekitar kurang lebih 6 tahunan gitu lah ya. Nah pertama kali aku kenal sama Cesar itu dulu pas kita sama-sama kerja sebagai reporter di stasiun TV yang berbeda. Nah memang nih biasanya kalau sebagai jurnalis kita biasanya saling kenal ya Ces ya. Sesama jurnalis antar Ya. itu tuh antar media itu pasti kita saling kenal sih. Nah, di video kali ini aku bakal nanya sama Cesar tentang interracial marriage atau pernikahan beda negara. Yang Cesar ini nikah sama suaminya dari warga negara Aljazair atau Algerian. Nah, kenapa kita bahas? Karena ketika kumpul nih, misalkan aku sama Cesar kumpul-kumpul sama teman, Cesar itu pasti sering banget dikerubunin teman-teman gitu. Terus pada kepo, pada penasaran, terus nanya-nanya, Cesar gimana sih ini. Nah, karena itulah kita akan angkat topik itu di video kali ini, dan memang interracial marriage atau pernikahan beda negara itu sesuatu yang tidak banyak ya di Indonesia ya. Mungkin kalau teman-teman tinggal di negara lain kayak di Inggris, di Amerika, interracial marriage itu sesuatu yang lumrah. Tapi kalau di Indonesia itu nggak banyak. Nah, kita langsung tanya aja sama Cesar nih, awal ketemu sama suami itu gimana dan berapa lama kenal sama suami sebelum akhirnya memutuskan menikah? Oke, aku jawab ya. Hai teman-teman. Thank you so much untuk kesempatannya. Jadi di sini itu benar-benar akan menjawab semua curiosity kalian tentang international marriage, meskipun aku nggak yang apa ya, bukan yang mendalami sebagai ahli, tapi aku menjalani sebagai personal sendiri gitu. Nah, awal ketemunya dengan suami itu di 2016 akhir. Uh-huh. Awal ketemunya physically itu kita ketemu awalnya itu di Coffee Bean. Di Jakarta. Iya, di Jakarta Selatan, di kantorku yang lama. Terus kamu kenal berapa lama sih sama dia sampai akhirnya kalian mantap untuk menikah gitu? Nggak butuh waktu lama sih, dari awal ketemu sampai akhirnya menikah itu 5 bulan. 5 bulan. Nah, ini apa sih yang bikin kamu akhirnya mantap sama dia? Udah aku nikah sama pria ini, Cie. Terus restu orang tua kedua belah pihak tuh gimana sih saat itu? Karena kan yang namanya beda negara gitu ya, pasti orang tua tuh banyak pertimbangannya nih. Aduh, anak gue entah dibawa ke negara mana nggak ya, gitu kan? Sebenarnya sih kenapa akhirnya aku setuju atau memutuskan untuk menikah sama dia, karena somehow kita tuh tahu gitu loh kalau oh he's the right one gitu. Setelah apa ya, norma-norma atau prinsip kita yang kita sampaikan ke dia itu klop masuk gitu. Jadi 5 bulan itu tuh bukan kayak pacaran sih menurut aku sendiri ya. Jadi lebih kayak ta'aruf yang non formal. Masa Jadi kalau penjajakan ta'aruf lah formal ya. ya masa penjajakan. Jadi kayak visi misi tuh jadinya kayak goalmu apa sih nikah sama gue ya gitu-gitu. Dan ketika sudah klop dan aku mantep, yang otomatis ada istikharah, ada proses doa dong di situ kan untuk bener-bener mantep ini bener nggak sih. Dan ketika sudah mantep ya udah lanjut gitu. Terus restu orang tua, restunya si pihak laki-laki suamiku itu
apa ya, kayak mereka tuh kayak membebaskan aja gitu loh, yang penting seiman, yang penting baik gitu. Nah, kalau waktu itu ada sedikit kesulitan di keluarga aku. Keluarga aku tuh apa ya, yang Jawa banget gitu loh. Ya, karena aku dari Jawa Tengah kan, dan Jawa bangetnya tuh mereka itu pengen dapat aku tuh orang yang bener-bener orang Jawa, yang apa sih, kalau di Jawa tuh ada unggah-ungguh orang Jawa, kayak Apa tuh? tata krama orang Jawa gitu. Pengen kayak gitu. Tapi setelah aku diskusi lagi dan aku yakinkan kepada mereka bahwa dia benar-benar yang terbaik buat aku untuk selamanya gitu kan. Ya akhirnya mereka luluh juga sih. Ini kan kamu tuh beda negara ya sama dia. Kalian kalau komunikasi setiap hari pakai bahasa apa? Bahasa Inggris atau? Dengan berjalannya waktu sih sekarang jadi 3 bahasa campur-campur. Waduh. Bahasa Arab, bahasa Bilingual lagi Inggris, ya, bahasa berarti Indonesia. trilingual. Trilingual ya. Kalau di awal-awal sebulan 2 bulan kayak trimester pertama pernikahan itu masih full English. Oke. Gitu. Jadi tapi akhirnya lama-lama kesini jadi kayak memperkenalkan dia bahasa Indonesia, dia jadi sendiri pakai, dan aku juga sama-sama, aku masih ada bisa bahasa Arab kan, meskipun nggak yang lancar banget, jadi kayak lebih kepake di situ. Jadi kamu ngomongnya bahasa Indonesia, bahasa Inggris, sama bahasa Arab. Sebenarnya sih bahasa Arab itu satu. Di seluruh negara Arab itu bahasanya satu, bahasa Arab yang bahasa Al-Quran gitu, yang formal banget. Tapi masing-masing negara tuh punya logat atau bukan aksen, logat yang berbeda gitu. Kalau nggak salah kan Aljazair itu campur Perancis ya? Ya nggak sih? Karena mereka kan dijajah. Iya, mereka bahasa Arabnya kecampur bahasa Perancis. Nah, ini kan sebenarnya kan kalian mostly sama-sama bicara di second language kan? Jadi kamu juga mau nggak mau ngomong di bahasa Inggris dan bahasa Arab yang bukan mother tongue kamu, dia juga ngomong bahasa Indonesia dan bahasa Inggris yang bukan mother tongue dia. Ini ada miskom nggak ya? Dengan kalian yang ngobrol sama-sama second language gitu loh. Itu gimana coba ceritakan? Pas nggak menyangkal gitu. I didn't deny it gitu, karena emang benar pasti akan ada miskomunikasi. Jadi maksudnya dia pengen ngomong apa di bahasa Inggrisin yang menurut aku itu kayak nggak pas. Jadi kayak aku mau ngejelasin juga class di situ itu sering banget. Bahkan bisa kayak nggak daily juga, tapi bisa kayak seminggu tuh banyak gitu. Tapi contohnya kayak gimana sih contohnya? Contohnya apa ya? Contohnya kayak waktu itu ngomong tetangga itu kan kita, kalau pahamnya kita kan neighbor kan. Nah, dia tuh pakai bahasa Perancis, aku lupa bahasanya apa. Dia tuh nggak tahu bahasa Inggrisnya neighbor gitu. Dan ketika pakai Arab, itu bahasa Arabnya dia pakai bahasa Arab yang bahasa Arabnya Aljazair, which is yang nggak yang Islamic Arabic language gitu loh. Terus aku kayak, apa sih? Maksudnya apa? Gue bilang kayak gitu. Akhirnya dia ngejelasin kan, kayak ngejelasin dengan bahasa tubuh jadinya. Ini loh, sebelah kita itu siapa? Kayak gitu. Terus aku bilang, oh tetangga, neighbor. Aku bilang kayak gitu. Terus akhirnya, iya neighbor. Terus aku kasih bahasa Indonesia tetangga. Akhirnya ya kayak gitu. Banyak yang kayak gitu sih, lebih kayak menjelaskan sesuatu yang kita nggak sama gitu. Tapi seru ya. Jadi kayak apa ya? Kayak belajar bahasa baru, terus dia juga belajar sesuatu yang baru ya kan, jadi seru banget kan, kayak gitu. Ya, Tapi konsekuensinya komunikasi akan lebih lama. Nah itu orang tua kamu bisa nggak sih bahasa Arab, terus orang tua dia bisa bahasa Inggris nggak gitu, jadi gimana sih tuh komunikasi sama keluarga dia dan keluarga kamu tuh? Kalau untuk ini jadi kayak aku dan suami jadi sama-sama interpreter untuk keluarga masing-masing. Jadi harus karena orang tua dia nggak bisa bahasa Inggris. Jadi kalau misalkan suami kamu ngobrol sama mama kamu, itu pasti harus diterjemahin sama kamu gitu? Iya, setahun pertama sih iya, tapi makin kesini dia udah bisa bahasa Indonesia dikit-dikit kan. Jadi ya awal-awal pasti kayak gitu. Aku yang terjemahin. Terus ini tantangan menikah dengan warga negara asing itu seperti apa sih? Misalnya secara material dan imaterial yang harus kamu persiapkan saat itu tuh apa? Otomatis kalau untuk challenge-nya menikah dengan orang asing itu, untuk persyaratan menikah sendiri itu akan lebih banyak dokumen yang disiapkan, lebih dari kalau kita menikah sesama WNI gitu. Otomatis ada dokumen dari negara dia yang harus kita lampirkan, terus bahasanya juga harus diterjemahkan, dan itu butuh dana juga kan untuk menerjemahkan ke penerjemah tersumpah gitu. Terus apalagi ya, jadi challenge-nya lebih otomatis ke material, karena untuk
untuk pulang kampung satu sama lain itu akan susah, akan mahal kayak gitu. Apalagi kalau kasusnya kayak aku, negara dia kan di Afrika Utara ya. Jadi otomatis itu mahal banget untuk ke sana gitu. Jadi nggak bisa sering-sering gitu. Challenge-nya kita jadi kayak gitu sih. Jadi kayak kangen keluarga di sana. Kalau secara imaterial apa yang harus siapin kalau nikah sama orang yang beda negara? Pasti harus udah ada understanding dulu, udah ada pemahaman dulu bahwa menikah dengan orang luar negeri itu otomatis akan sangat berbeda pemahaman tentang suatu hal. Maksudnya kalau dalam hal sosial kita kan Indonesia itu kan orangnya gimana ya? Open apa sih guyup. Kalau bahasa Jawa tuh guyup itu apa ya bahasa Indonesianya? Oh iya, kita tuh kayak ini ya, kita tuh kayak bersosialisasi banget gitu ya, kayak ramah sama siapapun gitu kan. Ya, ramah, supel, terus ketemu sama orang tuh langsung yang ya udah deket aja gitu, sama-sama tetangga, se-RT gitu juga udah kayak ya deket. Nah, kalau sosialnya mereka itu gimana ya? Mereka tuh hanya welcome atau hanya ramah kepada mereka yang kenal gitu. Kalau nggak kenal tuh ya kayak udah lu gue gitu. Meskipun ya masih ada sopannya tapi kayak nggak supel kita lah. Jadi pokoknya kita harus siap dengan perbedaan budaya lah ya intinya. Betul, harus open minded dengan itu sih. Kamu cerita dong secara detail ketika kamu nikah sama dia, kerumitan apa sih yang kamu hadapi secara birokrasi di Indonesia gitu? Otomatis pasti yang dibutuhkan secara umum kan sebenarnya masing-masing negara itu beda-beda sih kebijakannya. Cuma kalau di Aljazair atau di Aljazair itu harus menyertakan surat single gitu. Jadi memastikan bahwa si laki-laki ini itu benar-benar belum menikah kayak gitu. Atau kalau sudah harus ada surat cerai atau bagi duda kayak gitu. Itu harus jelas dan harus dikirim dari negaranya langsung kayak gitu. Terus abis itu akte lahirnya dia kan otomatis bahasanya beda dengan kita, dan itu harus diterjemahin. Dan penerjemah tersumpah itu tuh satu lembar yang diterjemahin itu bisa kayak minimal 150.000 gitu loh. Oke, lumayan juga ya jadi biayanya ya. Iya, itu per lembar. Jadi kalau ada 15 tinggal dikaliin aja gitu. Terus apalagi ya? So far sih itu sama CNI. CNI itu kayak surat izin dari kedutaan besar di Indonesia kalau ya memang diizinkan dia sudah terdaftar di embassy dan boleh untuk menikahi orang lokal. Izin tinggalnya suami itu ngurusnya gimana sih? Maksudnya dia kan di sini bukan stay setahun 2 tahun gitu kan. Pengurusannya tuh ribet gak sih kalau untuk pernikahan dengan orang Indonesia? Nggak ribet sih, as far as mereka tuh punya visa meskipun di visa turis ya, meskipun dia visa turis ketika dia kesini kenal sama kita terus pengen menikah, selama mereka punya visa itu bisa untuk mengajukan visa yang lebih atau berubah visa tipenya. Jadi kalau menikah itu kan kita ada namanya kitas atau kitab kan, kartu izin tinggal terbatas atau tinggal tetap. Nah, kalau untuk yang masih baru kayak aku, baru menikah setahun 2 tahun, itu baru pakainya yang kitas, yang terbatas. Dan persyaratannya juga nggak terlalu susah sih, paling cuma kayak surat akte pernikahan, data-data kita sebagai penjamin, bermaterai, terus udah habis itu kita apply dan udah proses pembayaran dan lain sebagainya. Gitu. Kalau sudah masuk 5 tahun, boleh mengajukan kitab. Kalau izin tinggal sementara itu berapa tahun sih? Minimal setahun. Setahun itu kita 1 tahun itu sekitar 2,5 juta. Kamu kan kayaknya mantep banget nih pas ketemu sama Khalid ya, suami kamu, dia langsung serius banget gitu, tapi akhirnya kalian juga bahagia lah sampai sekarang. Ini bedain mana WNA yang serius sama main-main gitu ya, itu gimana sih? Akan sangat berbeda dengan masing-masing culture negara bule yang kita kenal gitu. Gimana ya? Aku bisa ngomong kayak gini karena aku sudah pernah menjalani yang salah. Oke. Min. Gitu. Boleh sebutin kan negaranya? Mantanku dulu juga foreigner gitu. Dan ketahuannya salah itu aku telat banget sih, sampai lama banget. Padahal dari awal juga udah kelihatan kalau dia tuh
nggak benar-benar serius. Pokoknya triknya untuk mengetahui mereka itu nggak benar-benar serius adalah ya mereka tuh banyak aja alasan gitu untuk serius kita tuh banyak alasan kayak dia tuh udah kayak ancang-ancang gitu, ntar aku akan nikahin kamu tahun sekian, terus ntar aku akan ke sana tahun sekian kayak gitu. Jadi nggak yang benar-benar apa ya, nggak benar-benar serius kelihatan sih gitu. Boleh dong bocoran negara mana sih mantan kamu? India. Oke. Oh, jadi pokoknya kalau yang serius itu pasti dia nggak terlalu banyak alasan ya untuk mantap To the mengikat point lah. sebuah hubungan dalam pernikahan. Tapi kalau yang main-main itu banyak banget ya alasannya gitu ya untuk bisa mengikat ke jenjang yang lebih serius. Ini ada nggak sih stigma dari masyarakat yang kamu ngerasain gitu loh? Kok kayaknya orang menilai gue kayak gini sih karena gue nikah sama warga negara asing? Kayak gimana sih? Di awal-awal dulu banget waktu pernikahan sama dia tuh mereka pasti akan mengiranya kamu udah diduain, kamu istri 2 loh, kayak gitu loh. Jadi kayak kamu nggak tahu aja suamimu tuh udah punya istri di mana, kamu cuma dimainin doang, ada yang kayak gitu. Stigmanya lebih kayak gue itu kelihatan kayak orang bodoh gitu loh, Oh kayak gitu. dengan orang gitu kayak kamu tuh dibodohin sama mereka gitu. Terus ada juga yang apa namanya, yang sifatnya lebih ke seksual gitu loh. Aku kayak nggak enak ngomong di sini, tapi kayak kelihatannya kayak kamu pasti seleranya gini ya, seleranya gitu ya. Gitu. Padahal itu kayak personal dan nggak enak untuk diucapin gitu. Mau itu benar mau itu salah ya, itu kayak nggak enak untuk diucapin kayak gitu. Terus apa lagi ya? Ada yang menyebut bahwa aku materialistis. Kamu kayak nyari bule biar dihidupin dengan enak kayak gitu. Padahal itu nggak bener sama sekali. Karena stigmanya kita kan orang Indonesia kalau ada bule tuh tajir kan. Dan nggak semuanya kayak gitu. Iya, padahal kan sebenarnya banyak juga ya orang yang menikah sama warga negara asing itu memang karena mereka sama-sama klop, sama-sama saling saling mencintai, menyayangi, bukan karena alasan-alasan yang dinilai oleh masyarakat gitu kan sebenarnya. Iya. Nah, tapi kalau kamu sendiri ngadepin masyarakat yang kayak gitu, nanggepinnya kamu gimana nih? Tergantung. Jadi kalau semuanya mereka cuma kayak sifatnya their personal opinion yang cuma ya udah receh aja, yang kayak aku kamu tuh matre deh gini. Aku juga cuma kayak gitu aja sih, kayak ya udah terserah lu mau ngomong apa. Ada lagi nggak sih culture gap yang itu tuh berdampak serius ke relationship atau marriage kamu sama suami? Misalkan pola pikir atau apa gitu, ada nggak sih? Aku bicara mazhab ya. Meskipun aku nggak ahli di situ, tapi bicara prinsip keagamaan sih. Jadi kalau semuanya di Aljazair itu kan dia negaranya 99% Muslim kan. Dan mereka menggunakan atau mengaplikasikan mazhabnya Maliki. Kita ada 4 tuh mazhab kan. Ada Maliki, Hambali, dan lain sebagainya. Syafi'i, Hanafi. Ya, gitu. Dan kalau semuanya di kita itu kan Syafi'i kan. Kalau semuanya adatnya atau sosialnya dia di sana tuh musik itu haram. Gitu. Iya, stigma di Indonesia sih. Maksudnya kalau di Indonesia kan kita itu biasa-biasa aja, tergantung dengan konteks liriknya dan visual music video kan. Nah, kalau dia tuh bener-bener yang ya udah nggak boleh aja gitu. Nah, itu setahun pertama agak strict ke aku sih, karena aku juga suka nyanyi, suka musik gitu. Jadi kalau dari awal-awal nikah sama dia langsung yang sebenarnya sih dia nggak yang kasar kayak nggak boleh gue nggak gitu, tapi kayak ngasih pelan-pelan, dia harusnya gini loh, dia harusnya gini. Itu lebih dalam sih ke aku karena lebih menohok moralitas gitu, kayak gitu ya, nggak boleh ya gitu sih. Itu yang lebih social gap yang kerasa banget. Sama perempuan itu nggak boleh terlalu friendly itu di sosialnya dia. Kalau kayak jadi kita nggak boleh senyum dong kalau ketemu orang, apa gimana? Gini, kayak nggak boleh terlalu friendly ke cowok atau ke lawan jenis gitu, yang di luar mahram kita gitu. Jadi kalau ada siapa gitu terus kita kayak friendly, mari Pak, mari. Gitu. Itu tuh kayak bagi dia tuh kayak itu lebay, nggak kayak terlalu terlalu friendly, nggak boleh kayak gitu, dia bilang kayak gitu. Tapi akhirnya sejalannya waktu dia akhirnya paham kan, karena udah selalu bersosialisasi dengan
orang Indonesia yang Mhm. perlakukan dia juga kayak gitu, Mhm. ketemu ada cewek nih ibu-ibu atau mbak-mbak Mhm. ketemu dia, "Mari Pak Khalid, mari." Dia akhirnya kayak, "Oh emang begini," gitu di Mhm. Indonesia dan akhirnya dia yang udah menerima sih dan jadi biasa aja. Ya pada intinya sih gimana kedua belah pihak itu berusaha mengerti budaya dari negara pasangan ya. Suami kamu juga dia berusaha untuk, memahami orang Indonesia, oh ternyata orang Indonesia tuh memang begini, memang ya begitulah budayanya gitu ya. Jadi sih Iya. akhirnya kalian bisa survive sampai sejauh ini kan karena saling mengerti gitu ya. Pernah Kak ketemu sama, mertua kamu? Kalau mau ketemu sama mertua kamu gimana? Pernah waktu 2019, Mhm. ya 2019, awal 2019 kemarin. Itu pertama kali banget aku ketemu sama mereka, tinggal sama mereka, dan ya di Aljazair. Kesanku mereka itu orangnya simple sekali. Simple banget, dan sosial media nggak terlalu apa ya, nggak terlalu tren di sana. Kayak kalau kita selfie-selfie sama mereka itu mereka kayak anggapnya, "Aduh ini apa sih?" gitu. Sementara Simple kalau banget sih Indonesia mereka kan orangnya. sosial media user banget ya Indonesia itu. Banget, apa-apa tuh kita update, ada makanan gitu kita foto, biasanya kayak gitu kan. Ih, Kayak minum apa, kita tuh foto gitu ya. iya, kita pengen nunjukin kayak, "Ini loh Aljazair tuh kayak gini," kita pengen nunjukin ya. Bagi mereka tuh kayak, "Udah sih, udah nggak usah pamer," gitu. Karena mereka melihatnya kayak ini tuh lebih ke show off jadinya bagi mereka, Mmm, gitu sih. mhm. Jadi aku kayak hati-hati aja kalau kalau update-update. Susah dibahasa karena beliau, eee, bapak mertuaku itu bisa bahasanya cuman bahasa Perancis dan bahasa Arab. Terus ibu mertuaku cuma bisa bahasa Arab yang bahasa Arab Aljazair, yang bukan unified language gitu. Jadi kayak harus ada Khalid di situ sih untuk bisa komunikasi. Mhm, mhm. Harus ada interpreter ya antara kamu dan mertua gitu ya, ada Khalid. Ya. Ini, apa namanya, ada titipan pertanyaan sih dari teman-teman ya. Apakah Boleh. kalau menikah dengan orang Arab itu jadi auto terima kalau dia poligami? Ini banyak sih, ini kayak nggak sekali 2 kali orang tanya ke aku sih. Sebenarnya sih ini lebih ke personal, apa ya, personal opinion atau personal principle, I don't know. Karena pada dasarnya kan poligami itu halal kan di Islam kan. Mhm. Cuman aku bukan orang yang terlalu keras kayak, "Nggak boleh, nggak mau," nggak kayak gitu banget sih, tapi aku lebih kayak aku nggak kalau bisa milih, aku memilih untuk nggak dimandu. Mhm. Gitu. Itu aku udah ucapkan itu ketika perkenalan ke dia, gitu Mhm. sih. Jadi kayak, "Kamu Ta kalau mau lanjut sama aku, prinsip aku nggak mengharamkan apa yang dihalalkan, tapi prinsip aku hanya nggak mau dimandu aja," kayak mhm. gitu. Dan itu Ta dia udah menerima. tapi emang di negara dia ada maksudnya poligami itu hal yang banyak dilakukan atau gimana? Itu normal di sana, karena buku nikahnya dia ada 4 lembar. Istri pertama, istri kedua, istri ketiga, istri keempat. Oke. Dari situ Yang penting budaya itu ada komunikasiin gitu. dulu aja ya dari awal, sebenarnya kalau nikah sama WNA tergantung dari negara mana ya, cuma mungkin karena kamu dari Arab, ya kan, suami kamu, jadi Mhm, orang mikirnya ke arah mhm. sana gitu ya. Jadi kayak yang penting kita komunikasi dulu dari awal, yang aku mau kayak gini, yang aku nggak mau kayak gini gitu kan, biar semuanya berjalan dengan baik. Ada titipan pertanyaan lagi dari teman-teman yang lain, apakah suami kamu Sunni atau Syiah? Ini ini sebenarnya itu juga banyak banget yang tanya karena sebenarnya orang yang nanya itu juga kadang-kadang nggak paham sih apa itu Sunni, apa itu Syiah gitu. Cuman kalau yang kita pahami Sunni itu kan yang sesuai dengan apa yang kita pelajari kan, hadis Mhm, Al-Qur'an kayak gitu. Dan aku itu salah satu yang aku tanyain ke dia ketika sebelum menikah juga mhm, gitu. Dengan tanpa malu sih aku tanya, "Are you Sunni or Syiah?" Aku bilang kayak gitu, karena aku nggak mhm. mau yang beda prinsip atau beda pandangan gitu. Nah, Dan dia mhm. dia Sunni, kawan-kawan. Mmm, oke, Gitu. Sunni ya jawabannya. Tapi kalau di Aljazair sendiri itu mostly muslimnya Sunni apa Syiah sih? Kalau di Aljazair itu sendiri? Sunni. Oh Sunni semuanya. Tapi Syiahnya ada? Ada tapi minoritas dan nggak terlalu banyak. Ya minoritas sih. Kalau kamu nanti nikah, kalau misalkan nih kamu punya keturunan, itu kamu mau Amin. menerapkan budayanya lebih ke Indonesia apa ke Aljazair? Dari segi bahasa, dari segi budaya-budaya Hmm. atau, semuanya? Kalau kalau insya Allah aku punya keturunan di Indonesia, amin.
anytime soon, itu pasti akan aku terapin yang Indonesia dulu karena aku ibunya kan. Bahasanya juga pasti aku ke bahasa Indonesia dulu supaya dia paham bersosialisasi di Indonesia. Cuman aku pernah ada komunikasi dengan suamiku tentang ini sih. Jadi kalau kita pengen menerapkan dia bilingual atau trilingual gitu. Jadi untuk bahasa, kalau bicara dengan aku itu bahasa Arab, bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Tapi kalau ngomong sama suami bahasa Arab. Itu jadi kayak gitu sih. Jadi harus kita disiplin biar nggak ketukar-tukar. Nah, tadi kamu sempat bilang kalau kita punya anaknya di Indonesia. Oke, berarti apakah kamu punya rencana tinggal di negara lain? Rencana sih ada gitu. Di Rencana mana ada tuh? karena aku pengen global. Pengen di mana emang? Pengen di mana? Aduh ini kayak mimpi banget sih, tapi kalau mimpi diucapkan tuh bisa jadi doa kan. Gitu. Iya. Pengen tinggal di Kanada. Oh, Kanada. Oke. Atau Tapi memang di banyak banget sih Irlandia. yang migrasi ke Kanada. Banyak banget loh. Sekarang Kanada kan kayak open banget. Dia kayak mencari penduduk sih sebenarnya. Banyak sih, cuman ya otomatis harus yang punya skill kan, atau punya ya apa yang mereka bawa ke sana. Gitu. Itu masih panjang sih. Gitu. Terus tadi kamu sempat nyebut-nyebut komunitas tuh kan. Nah, jadi suamimu itu punya komunitas di Indonesia. Komunitas Aljazair. Iya, sebenarnya komunitas Aljazair itu lebih ke personal mereka masing-masing yang membentuk sih. Karena waktu pertama kali aku menikah dengan Aljazair dan aku tanya ke embassy, mereka ada komunitasnya nggak sih? Aku tanya kayak gitu. Dan mereka bilang, Aljazair itu orangnya individualistis, Mbak. Gitu. Jadi nggak seperti Indonesia yang kalau ada orang sama-sama Indonesia tuh langsung gabung gitu. Dan mereka tuh enggak, mereka bahkan kalau ada orang Aljazair nih ketemu di MRT atau ketemu di mana yang mereka nggak kenal, yang mereka cuek aja gitu, kayak Aljazair oke. Nggak yang gue juga Aljazair gimana kabarnya bro, pakai bahasa mereka gitu enggak. Jadi mereka ya udah gitu, kayak enggak ini. Kecuali kalau mereka kenal atau mereka di satu kota yang sama gitu, mereka bakal bakal banyak chat sih di situ dan akhirnya membentuk organisasi sendiri. Kalau di Indonesia kan kita dikit-dikit dikommunitasin ya. Komunitas jurnalis, komunitas mobil, komunitas penulis, komunitas pecinta buku, semuanya itu dikomunitasin kan. Indonesia tuh memang suka banget kita berkoloni gitu orang Indonesia tuh. Komunikasi. Kenapa? Kita berkoloni gitu, berkumpul-kumpul satu sama lain gitu. Kalau mereka tuh yang ya individualis, mereka sendiri orang. Berapa tuh orangnya di grupnya komunitas Aljazair suami kamu itu berapa sih totalnya? Atau kamu juga tahu nggak total jumlah orang Aljazair di Indonesia lah gitu atau di Jakarta? Oke. Satu, kalau di komunitasnya suami itu mereka cuma ada 12 orang aja. Gitu, yang mereka kenal sama lain. Jadi kayak nambah lagi gitu. Tapi kalau dari orang Aljazair totalnya di Indonesia itu aku tahu dari duta besarnya langsung ketika waktu aku apply untuk menikah sama dia 2017. Dia nyebut orang Aljazair ada 200-an di Indonesia. Se-Indonesia. 12 ya. Lumayan sedikit ya kalau kayak gitu ya sebenarnya. Nah, ini the last question. Cerita dong suka duka menikah dengan warga negara asing. Suka dukanya seperti apa sih so far? Oke, sukanya dulu ya. Sukanya itu bukan mereka, suamiku, aku membahasakan suamiku ya, maksudnya kayak atau orang bule deh, yang atau orang Aljazair atau ya punya orang kayak Ade. Mereka itu lebih ekspresif, dan dengan lebih ekspresif itu kan dia jadi lebih romantis kan. Gitu. Jadi itu yang sukanya ke aku, jadi kayak sebagai perempuan, sebagai istri tuh benar-benar diperempuankan gitu loh, kayak benar-benar dihormati gitu. Nggak yang sifatnya nggak patriarki yang kita pahami, kayak perempuan tuh di dapur aja, perempuan tuh di sini aja, perempuan tuh nggak boleh keluar kayak gitu. Enggak sih, jadi mereka tuh dengan ekspresif itu atau memanusiakan kita tuh dikasih kehormatan, kelonggaran gitu loh. Itu yang aku rasakan satu. Terus mereka itu jujurnya tuh dalam yang boleh beneran ya, yang jujurnya tuh bener-bener mereka mau apa, atau mereka tuh bahkan mereka habis dari mana itu mereka ngabarin gitu. Dan nunjukin contohnya kayak kalau dari HP ada atau kayak gimana, mereka tuh langsung yang ya udah nggak ada yang ditutup-tutupin sama dia, dan HP nggak dikasih password, kayak bener-bener ya udah
gitu. Jadi kayak bener-bener transparan, itu yang aku pahamin. Sukanya itu seperti itu. Terus apalagi? Sukanya lagi, every day is like always day one gitu loh. Kayak selalu ada hal yang baru kan. Kayak mempelajari bahasa baru, kayak kayaknya tuh nggak boleh, kayak gitu gini gitu. Jadi setiap hari tuh selalu ada hal yang baru. Jadi tuh kayak berwarna gitu loh. Seru ya, kayak petualangan setiap hari kan jadinya ya. Ya, nggak monoton, nggak sama gitu. Iya, jadi duka yang selanjutnya itu karena susah untuk berhubungan dengan keluarga di Aljazair, nggak bisa komunikasi dengan mertua, kayak gitu. Itu susah sih. Terus selanjutnya lagi ya, materi kan, dan apa namanya, banyak keluar dana untuk hal-hal yang kayak gitu, pendaftaran lah, izin, dan sebagainya. Itu sih. Kalau aku ambil kesimpulan sih sebenarnya menikah dengan WNA itu mungkin nggak gampang, tapi semuanya bisa berjalan dengan baik kalau dari kedua belah pihak, dari si perempuan dan laki-lakinya ini saling menguatkan, terus saling berjuang, nggak cuma salah satu pihak doang yang berjuang menghadapi semua tantangan-tantangannya gitu sih ya. Yang penting kalau aku lihat sih, karena aku kan kenal kamu dan suamimu sih, kalau aku lihat kalian berdua tuh saling punya willingness to fight together gitu sih, punya keinginan untuk berjuang bersama. Karena kalau yang aku lihat dan aku dengar dari semua tantangan itu lumayan ya stressful banget, belum dokumen-dokumen birokrasi, biaya, ya kan, banyak banget, dan itu tuh pastinya beda banget dengan pernikahan pada umumnya yang kita tahu ya kan. Jadi sih so far yang aku pelajari dari pernikahannya Cesar dan suami itu dua-duanya harus saling berjuang, saling memahami. Ya, saling mengerti, saling kompromi lah. Thank you for sharing, Cesar, untuk kali ini. Semoga pernikahan kamu dan Khalid semakin lancar jaya, semakin bahagia menjadi pasangan di dunia dan di akhirat. Thank you, Cesar. Bye-bye. Assalamualaikum. Halo.